Ya, boleh ya buat teman-teman yang lain, silakan yang masih bingung atau masih ada yang ingin dipertanyakan, boleh ya. Selagi masih ada Bapak Agus di sini tentunya ya, seorang pakar pupuk organik nasional ini. Jadi, Selamat sore, Bu. oh silakan. Siapa Bapak namanya? Nanti kita. Pak, saya mau tanya Pak Agus. Saya Henry dari Jambi, Bu. Bu. Oh iya Pak Pak Hendri. Agus. Pak. Pak Henry dari Jambi. Saya ingin mau tanya tuh, tadi lahan Papua sama dan dari Jawa tidak saya di Sumatera kenapa? Lahan mana saja sama lahan Pak Hendri, Sedikit di Jambi. putus-putus Bapak. Pak, nggak jelas, putus-putus suaranya Pak Hendri. Betul. Halo, jelas Pak? Halo, Pak Dike- Agus. Diketik nggak apa-apa Pak. Kalau nggak jelas pakai diketik aja, pakai chat. Halo, Oke, sambil menunggu Pak Hendri menulis pertanyaannya ya. Atau Ya, langsung. mengganggu. Bapak di Halo, Jambi ya? Ya Pak, gimana Pak? saya mau tanya, tapi kan kalau lahan mau Papua tuh sama, tapi kalau lahan di mau Sumatera sama lahan, Aduh, lahan Pak. Ada Halo, headset Bapak, soalnya kurang jelas ya untuk suaranya. Putus-putus tadi. di luar, di mungkin sini aku ya. Apa karena kita kalau nanti bisa soalnya maaf Pak Hendri, suaranya putus-putus, tidak jelas. Bisa Bapak ketik saja pertanyaannya pakai chat, karena suara kita nggak jelas Pak. Putus-putus. Tidak terdengar jelas. Pertanyaannya bisa diketik aja Pak. Suara Bapak nggak jelas Pak. Bisa Yan, diketik. pinagrat dulu. Halo. Oke, untuk Pak Hendri bisa tuliskan pertanyaannya di room chat, Pak. Karena tadi sedikit kurang jelas ya mungkin dari sinyal. Oke, sambil menunggu Pak Hendri mengetik ya. Nunggu Pak Hendri mengetik, nunggu Bu Septiana bikin makanan. Bu Septi tambah gebuk nanti loh. Es, Pak Selamat. ya, siap. Ayo. Baca juga aja di nanti ya. Atau nanti Ya. aja. Pak Haji. Oke, sambil menunggu Pak Hendri, kita ke pertanyaan yang lain dulu Pak ya. Sambil menunggu Pak Oke. Hendri Oke, menuliskan pertanyaannya. Tadi ada yang udah raise hand, ada dari Bapak Aji Dipa ya. Bapak mau berinteraksi langsung atau gimana nih Pak? Kameranya bisa dibuka? Iya, langsung aja. Oke, Biar tahu siap. kebetulan Semangat. mau Semangat sekali pakarnya. ini dari tim balik kita ini. Oke, silakan Bapak, ada yang mau ditanya? Semangat pagi semuanya, selalu bisa semuanya. Seluruh Pagi, dunia. pagi, pagi. Yes, semangat. Pagi Terima terus. kasih Pagi, atas Pak waktu Haji. dan kesempatan yang diberikan bicara. Siap Pak Haji. Ya, Pak Agus. Siap. Susu sore ya. Susu Ini, sore. Pak Agus. Iya, susu. Tapi pertanyaan saya kebetulan punya sedikit tanaman yang saya tanam, yaitu cengkeh dan durian. Saya ada Ya. tadi di room chat. Terus untuk pemupukannya seperti durian ataupun cengkeh, mulai dari umur apa? Sekarang saya umur tanaman cengkehnya dan duriannya baru umur setahun lah kurang lebih. Cara pemupukannya gimana? Dan di umur berapa dan berapa kali
seminggu apa sebulan apa 6 bulan apapun setahun itu aja pertanyaan saya, Pak Agus. Terima Oke. kasih Bu Atun, terima kasih Pak Agus. Baik Pak Haji, teman sekursi saya nih di Thailand. Ya kan. Oke, Pak Haji, Bapak umurnya baru setahun ya tanaman. Oke, tanamannya berarti belum tinggi ya Pak, masih kecil ya, Iya, belum tinggi. belum tinggi. Nah, belum tinggi itu Bapak caranya bisa dikocorkan atau disemprotkan, gitu, Pak. Nah, untuk di tahap awal itu kan fase seperti fase vegetatif ya, fase pertumbuhan, gitu kan. Nah, fase pertumbuhan berarti Bapak bisa dikocorkan atau disemprotkan, bisa dilakukan minimalnya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya. Ya, Untuk cengkeh tapi dan paling durian ya. untuk cengkeh dan duren. Nah, tapi untuk di awal paling bisa dilakukan adalah 2 minggu sekali dikocor atau ditabur bersamaan pupuk anorganik atau pupuk NPK Iya. lah. Tuh. Dosisnya seperti tadi, Pak. Kalau untuk dikocor pakai air cukup 2 sampai dengan 3 sendok ini ya. Sendok ini ya, Teh ya. Pak Haji. Bukan Ada teh, teh ini ya. sendok agar-agar. Agar-agar apa ya? Ya, Sendok agar-agar ya, takar ya. ya. Nah, agar-agar. Ya, ya. Itu untuk 10 liter air. Kocorkan di bawah batang atau di bawah tajuk daun. Tajuk daun itu daun yang paling tertua, ditarik ke bawah karena itu istilah akar serabutnya, Pak. Nah, tapi kalau masih kecil disemprot lebih efektif. Kalau masih Berarti terjangkau dengan tepatnya spray, kita umur setahun tuh berarti 6 bulan bagusnya ya. Di umur umur tanaman setahun ya. 6 bulan ya. ya sebenarnya Bulan ya? untuk tanaman itu 1 bulan. Pertama begitu Bapak beli bibit, diamkan 1 bulan, baru dipupuk, Pak. Ya. Paling bagus pakai Bagus. pupuk dasar. Tapi ke saya tahu umurnya udah setahun tanamannya. Sekarang mulai lakukan ya dengan tetap Ya. sebulan ya. Ya, itu Pak. Cengkehnya umur berapa cengkehnya, Pak? Setahun juga, setahun. Oh, masih kecil-kecil juga ya? Ya kalau masih Ya. kecil terjangkau dengan biar lebih efektif ya bisa disemprotkan, nggak apa-apa, dikocor juga bisa. Intinya bagaimana pupuk M3 Solutan ini teraplikasikan ke lahan dan bisa diserap oleh tanaman gitu. Itu aja sebenarnya Pak. Kalau yang udah tinggi-tinggi kan tidak mungkin kita semprot, ya kan? Pasti kita kasih makan Iya. pakai akar. Karena mulut tanaman ada 2, ada dari akar dan juga ada dari stomata daun. Berarti bagusnya kita siramin boleh, kita semprotkan boleh. Boleh, bebas Pak. Campur NPK Caranya lebih efektif, guys. Kalau Ya. cabai gimana? Kalau tanaman cabai Cabai. gimana ya? Saya baru tanam. Cabai gini, cabai bisa disemprotkan. Cabai itu kita mulai penyemprotan biasanya di awal itu 10 hari setelah tanam, Pak. Oke, terima kasih. Ya, 10 setelah tanam Semoga nanti setiap bisa 10 hari. saya akan coba ke tanaman saya sehingga dengan menanam memupuk umanen juga kantong dari Solo Besar, umanen juga dari tanaman saya sendiri. Panen juga kantong dari Solo Bis gitu. Ya. Siap. Siap Pak Haji. Kantongnya juga Pokoknya panen. siap. Pokoknya susu pagi, susu siang, susu gitu ya. Susu Solo Besar luar biasa itu. Susu itu artinya semangat. Bahasa Thailand ya. Jangan salah persepsi ya. Iya. Yang pergi ke Thailand tahu susu gitu. Biar sekarang tahu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, terima kasih Pak Tun. Nek nusu aku ya ora semangat kok. Nusu siki. Pagi susu siang gitu. Susu siang, susu sore, susu semangat. Terima kasih Bagus. Ya. Swadikap. Oke, swadikap. Oke, yang lain? Monggo, saya kembalikan. Baik, oke siap. Terima kasih untuk Bapak Haji untuk pertanyaan secara langsungnya ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekaligus pertanyaan terakhir ya untuk sesi pertanyaan di acara hari ini. Dan tentunya ada pertanyaan dari room chat ya untuk Bapak Agus dari Bapak Parmin. Oke, untuk pertanyaannya, petani tidak cukup untuk hanya mendengar cerita kalau produk ini bagus apa tidak. Maaf, saya di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Mohon untuk ada support produk untuk
demplot beberapa titik. Apakah bisa difasilitasi perusahaan dengan segitu? Dengan begitu buktinya akan bicara. Terima kasih. Oke, Bapak Agus bisa dibantu? Ya, insya Allah untuk eh, demplot ya itu kita cobanya nggak usah banyak-banyak, paling nggak hanya 1000 meter persegi ya. Nanti akan dibantu oleh mitranya atau yang memberikan informasi atau sponsornya. Nanti seperti itu. Nah, mungkin di awal nanti kita ada tim yang akan membantu untuk masalah support dan sebagainya. Dari pihak Pak Imam atau dari pabrikan ya. Dari pabrik sendiri nanti insya Allah kita akan bantu untuk demplot. Karena kita memang saat ini adalah lagi mencari tempat titik-titik demplot untuk membuktikan bahwa produk M3 Solutani adalah solusi untuk pertanian kita. Nah, dari itu kita awasin demplotnya nanti. Nanti kita shooting dari mulai pengolahan lahan, perawatan sampai dengan hasil panen. Gitu. Oke, terima kasih. Yang lain? Oke, ini dari Pak Panji Asmoro. Pak Agus mau tanya, oh ini titipan chat dari Pak Hendri ya, ke Ya. WA-nya Pak Panji. Oke. Katanya Pak Agus mau tanya, lahan di Jambi bisa sama di Jawa atau dijawab ini Pak Panji? Di Jawa itu kayaknya Mbak. Jawa ya. Oke, jadi untuk lahan di Jambi bisa sama dengan Nggak lahan yang beda. ada di Jawa. Oke, Berbeda. bisa. Tetap beda. Berbeda. Lahan Jambi dengan Jawa berbeda. Jambi itu kalau nggak salah tanahnya merah juga apa namanya juga ada tanah gambutnya juga. Beda. Beda lahan. Tapi kita bisa mengakali bagaimana caranya walaupun dengan lahan yang berbeda tapi hasilnya bisa maksimal gitu aja. Saya pernah di Kalimantan itu lahan gambut. Lahan gambut di Kalimantan itu sangat sulit untuk menanam, itu sangat sulit sekali untuk tanaman padi terutama. Kalau untuk sawit sih gampang ya. Karena di sana pH-nya rendah, hanya 3,5 pH-nya. Yang kedua airnya payau. Yang ketiga mengandung zat besi tinggi. Nah, yang keempat ternyata saya mengamati di tanah gambut itu anakannya banyak tapi produksinya kecil gitu. Berarti ada masalah, ada apa gitu. Kalau anakan banyak berarti saya melihat N-nya tinggi, nitrogennya terlalu tinggi. Jadi berkembang anakannya tapi tidak ada fase di generatifnya. Hanya vegetatif terus. Karena 1 hektar di tanah gambut itu maksimal hanya 1,5 sampai 2 ton. Di Jawa bisa sampai minimal 5 ton gitu. Nah, setelah kita teliti, kita cek pH tanahnya, kita dibantu oleh dinas terkait, diberikan alat namanya PUTS ya, pengukur untuk unsur hara tanah sawah. Di situ berapa N-nya, berapa P-nya, berapa K-nya, berapa pH-nya. Nah, bahkan saya mencoba demplot tanpa pakai urea dan tanpa pakai KCl. Karena N-nya terlalu tinggi, K-nya terlalu tinggi, yang rendah adalah P dan pH, maka saya hanya menggunakan TSP dan dolomit serta saya aplikasikan dengan pupuk organik. Ternyata hasilnya tahap pertama dari 2 ton bisa menjadi 4 ton. Alhamdulillah ada peningkatan. Nah, potensinya masih sangat luas karena padi itu ada potensinya seperti Ciherang. Ciherang itu ada potensi 1 hektar 8 ton. Kalau orang ngada-ngada ini bisa 12 ton itu ngadi-ngadi ya. Nggak mungkin gitu kan gitu. Karena di deskripsi sendiri itu hanya maksimalnya ya ada deskripsinya. Oh, Ciherang ini potensinya maksimalnya hanya 8 ton atau 10 ton. Ya sudah itu maksimal. Intinya apa? Menggunakan pupuk itu kita memaksimalkan potensi yang ada gitu. Yang harusnya 8 sampai 10 ton ya kita harus mencapai 10 ton, jangan hanya 6 ton. Dengan apa? Pemberian pupuk yang maksimal yaitu unsur hara makro dan mikro. Makanya saya sering ketawa kalau ada orang promosi cukup 1 hektar, saya ketawa gitu loh. Dari mana rumusnya gitu. Makan 1 piring yang 1 piring nasi yang makan 10 orang yang nggak akan kenyang kan gitu. Intinya begitu ya. Jadi semua itu adalah harus diteliti, dicari karena perbedaan daerah 1A dengan B sangat berbeda. Dan sama tentunya bibit pun sama. Bibit kita tanam di daerah Kebumen belum tentu di Purworejo hasilnya bisa sama dengan di Kebumen. Karena apa? Suhunya, udaranya, iklimnya, tanahnya sangat berbeda. Intinya adalah pupuk solutan itu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Yang ternyata di padi Ciherang bisa 8-10 ton, ya kita bagaimana caranya dapat 8 sampai dengan 10 ton, bukan hanya 4 sampai dengan 6 ton. Itu yang benar sebenarnya pertanian itu. Jadi jangan sampai teman-teman overclaim. Kalau overclaim nanti ketahuan sama petani, karena petani sekarang lebih pintar daripada PPL-nya.
Itu pengalaman saya, Pak. Nah, jadi di Jambi itu nanti kita lihat seperti apa gitu. Makanya kalau untuk demplot gampang, simpel gitu sebenarnya. Kalau Anda punya lahan misalkan 1 hektar, silahkan demplotkan dengan bibit yang sama, pupuk makro yang sama, Umum. ya, olahan yang sama, ya kan? Yang satu pakai yang solutani, yang satu tidak. Hanya penambahan. Nanti hasilnya akan kelihatan. Biar Oh, tanaman yang berbicara. Oke? di uji ya. Kita uji Pak ya. Halo? Kalau uji ya Pak. Uji Putus, Nggak jelas, Pak. Putus-putus, Pak. itu kan. Jadi diketik aja lah Pak. Ya, ketik aja, Pak. Nanti bisa Bapak yang berikan informasi siapa ya, Pak? Bisa Hah? menghubungi sponsornya, Pak. Pak Nanti bisa Panji. Pak Panji. Panji Ya Pak, udah. Pak Panji. Oke. Nanti Bapak bisa telepon dengan Mas Panji ya. Iya, Pak ya. Ya oke lah Pak. Ya, Pak. Nanti Ya. bisa hubungi. Pak Hendri, kalau memang masih belum jelas ada yang ditanyakan, langsung Ya. aja sama Pak Agus. Ya, Kira-kira oke Pak. biar jelas gitu Pak Hendri ya. Iya. Tapi ini karena gangguan mungkin ya. Dari situ jelas Pak, tapi ke saya ngomong kok tak jelas jadi bingung. Oh gitu Pak Hendri ya. Iya. Dari situ Bapak ngomong jelas. Begitu saya bicara sama Bapak, jadi Ini jelas, Pak. Ini Hah? jelas sekarang, Pak. Ini jelas sekarang. Oh, jelas ya. Nah, coba Jelas Pak. Pak. Iya, saya mau tanya itu kan Pak, kan kita di Jambi itu kan banyak kebun sawit Pak. Siap. Jadi kan kita mau membuktikan lahan kita di Jambi itu yang pupuk kita nih bisa untuk itulah pakai Sawit. ya. Bisa, Pak. Bisa. Intinya bisa. Sawitnya usia berapa, Pak? Di situ banyak, ada yang sudah 7 tahun, ada yang baru 3 tahun baru mau buat pasir. Buah pasir ya. Oke. Karena memang di Jambi memang agen tanaman ini sawit Pak. Jadi setiap Oh, sawit. di Jambi ada 7 pabrik Pak, pabrik minyak. Setiap pabrik minyak punya lahan paling sedikit 5.000 hektar Pak. Wih, mantap. Siap. Iya, di Jambi memang banyak pengusaha. Jadi makanya mau minta segera tanggal 24 Februari Maret nih, tanggal 24 Maret bisa seminar ke Jambi Pak. Siap. Jadi saya kan bisa persiapkan undang-undang yang pengusaha punya sawit hadir. Baik. Ya Pak. Baik, Bapak. Betul. Sawit pun bisa. Sawit itu nanti kalau sawit itu kan untuk penyemprotan nggak mungkin ya. Pengotoran juga nggak mungkin gitu kan gitu. Biasanya kan campur dengan pupuk NPK-nya Pak. Gitu. Jadi satu misalkan contohnya begini, misalkan 1 hektar ini 1 pokok ya, 1 pokok itu misalkan usia 3 tahun paling 1 kilo ya, udah bagus banget lah, sekilo itu kebanyakan lah. 1 kilo NPK ya, gitu kan. Nah, kita tinggal kali 1 hektar itu kan isinya sekitar 145 pokok ya Pak ya. Gitu. Atau 120 sampai 145 pokok ya Pak. Nah, intinya kalau 1 kilo kali 120 pokok, berarti kan 1 kali pemupukan menghabiskan kurang lebih 120 kilogram NPK ya Pak ya. Nah, itu caranya adalah kita pakai 10 botol muku M3, kita campurkan dengan jumlah NPK yang ada tadi Pak. Campur, kita tebarkan di lahan sawit. Udah gitu aja Pak, simpel aja. Oh, pupuk NPK tuh kita ada siapkan Pak, ada sediakan. Siap. Ya, siap. Nanti ketika hujan datang, dia akan diserap oleh tanaman. Karena gini, yang namanya pupuk kimia itu tidak kita tebarkan langsung dimakan oleh tanaman, enggak Pak. Itu butuh waktu paling nggak 2 minggu. 2 minggu itu paling cepat baru diserap oleh tanaman. Gitu. Jadi sekarang kita bisa kasih pupuk kita seuji ya Pak ya? Iya, uji Pak. Bapak punya 2 hektar, nanti Bapak hitung usia tanaman berapa, jenis bibitnya kan ada marihat, ada macam-macam Pak ya. Itu juga menentukan itu. Kan ada yang nanti buah landa itu buah yang enggak jadi gitu kan. Nanti kan kelihatan dari daunnya, aduh harus ke lapangan sayanya Pak. Dari daunnya, bentuk daunnya bagaimana, kurangnya apa. Kalau batangnya mengecil berarti kurangan fosfat. Kalau daunnya menguning berarti kurangan KCl.
kan nanti kelihatan gitu Pak. Jadi Ya Pak, eh, kalau misal pohonnya tinggi kan kita pupuknya siram ke ini, sompok ke tanah sama batangnya Pak ya. cukup ditabur. Semprot lebih bagus kalau masih terjangkau Pak gitu. Mm. Daun Pak, ke daun bukan ke batang, ke daun harusnya. Kalau enggak Bapak seperti di pelepah, kalau masih terjangkau pakai pelepah. Cuma pertanyaan saya, di kebun sawit ada air enggak gitu loh Pak. Oh, pasti Karena ada. ya Jadi Pak, kalau musim hujan campur airnya tuh misalnya ada beda lah Pak, air pam atau air sumur gitu kan. bebas, bebas. Bebas Yang ya, penting Pak. tidak mengandung herbisida Pak. Hati-hati, tangki herbisida itu kan bahaya. Ya, Jadi soalnya kan air pam kan ada menyampur itu ya kapur ya. ya gitu. Nah paling enak kalau saya dulu praktek itu tetap pupuk misalnya Solo Tani ini saya campur dengan pupuk NPK, saya galau apa sih galau ya, saya campur begitu. Nanti kita bersama dengan tabur pupuk tadi. Kan biasanya berapa bulan sekali Pak tanam pupukan? 4 bulan sekali atau 6 bulan? Kalau sana sawit biasanya dia pakai pupuk ini ya, pupuk pemerintah tuh Pak. Jadi 3 bulan sekali Subsidi Pak. Ya 3 bulan subsidi sekali. yang 16 Ya, kilo. ya nggak apa-apa Pak. Nanti Hmm. campur aja setiap 1 hektar pakai 10 botol, gitu Pak. Diratakan, tebarkannya di lahan. Udah gitu aja. Karena pupuk kita ini tidak bukan pupuk hayati ya, beda. Kalau saya pupuk hayati mati Pak pupuknya. Ini kan pupuk nabati, jadi bisa dicampur nggak ada masalah. Oke lah Simpel Pak, Pak. kalau memang pupuk ini kita ya. Ya, Mudah-mudahan itu yang pengusaha sudah pakai pupuk subsidi pemerintah bisa memakai pupuk kita nih Pak. ya, Kalau memakai pupuk kita, wah luar biasa tuh Pak. Memang ya. Jambi itu semua lahan kebun karet itu sudah dibabah habis Pak. Semua dilahankan sawit. Jadi sawit itu luar biasa Pak. Berapa banyak itu pabrik olahnya tidak cukup untuk ini Pak, untuk ekspor. Nah, siap. Itu adalah potensi pasar buat Pak Hendrik ya. Pak Hendrik ya. Ya. Nanti kita bantu. Nanti bisa dibantu oleh Pak Panji dan tim yang lain untuk menguasai market di sana Pak. Kalau kita bermain di pertanian itu bisa menguasai market satu daerah aja. Insya Allah kita sejahtera Pak. Ya sana saya sudah melalui ini Pak Kolames, ada 5 kabupaten lah Pak kita undang. Wow, berapa? Karena saya sudah banyak kenal Pak. Dari sahabat, pengusaha. Udah banyak kenal Pak. Jadi kita menggerak undangannya kan. Supaya gimana kita yakinkan produk kita ini memang hemat. Sekali pupuk bisa ketahuan apa itu? Iya Pak, hitung aja Pak. Bapak bisa nguasai 100.000 hektar aja. Kali 10 botol, 1 kali pupuk berapa Pak? 100.000 botol buat Bapak. Pak kalau misalnya di pupuk Pak, itu ketahuannya pohonnya kayak mana, sudah tahunnya bisa buktikan apa hijau apa gitu Pak. Nah, berapa kali Pak? Ya nanti gini, memang tanaman sawit itu butuh proses Pak. Tidak bisa langsung kita pupuk hari ini langsung kelihatan, enggak. Itu pengalaman saya. Bohong kalau begitu. Itu paling enggak butuh waktu paling enggak 3 bulan. Oh 3 bulan ya sekali pupuk, 3 bulan baru ketahuan. Baru itu nampak. Ya nampak. Nanti yang kedua adalah di produktivitas. Misalkan gini, 1 hektar ini kan kalau sawit biasanya kan 1 hektar itu kan 2 kali petik ya, 2 minggu sekali ya Pak ya. 2 minggu sekali petik kan gitu. Nanti akan kelihatan. Oh petik yang bulan pertama jangan dihitung Pak, karena itu adalah hasil dari pupukan yang lalu. Nah nanti akan kelihatan di yang kedua, bulan kedua. Biasanya bulan kedua ini misalkan, oh hasilnya misalkan 1 hektar 1,5 ton sawit. Ketika sudah pakai pupuk Solo Tani jadi 2 ton. Berarti kan ada peningkatan 500 kilogram. Memang di sana kan mereka perlu buktinya Pak. Kalau kita begitu bagus juga mereka kan perlu buktinya. Kalau buktinya bagus mereka bisa jawab sendiri Pak. Iya betul. Yang kedua daun, penampakan daun. Biasanya kalau yang belum berbuah, usia buah pasir atau usia 0 sampai dengan 4 tahun itu di daun Pak. Daunnya itu biasanya dia akan sawit yang bagus itu kan bukan ke atas tapi melengkung ke kanan dan kiri apa sih ya? Iya kalau 3 tahun 4 tahun masih bisa semprot daunnya, enggak begitu tinggi.
Ya, Iya, kalau 8 tahun mungkin udah agak tinggi. tinggi. Ya, Iya, sebenarnya aplikasinya bebas, Pak. Ya, iya. nantilah kita ngobrol panjang lebar, Pak. Ya, Takutnya Pak. ini Ya, kelamaan nanti teman-teman. untuk Ya, ketemuan ya ini kan acara siap, terbatas. Ya, siap, siap. Pak. Lanjut nanti bisa telepon Pak Agus langsung bisa kan, Pak? Bisa, bisa, Pak. Oke, Bisa. Pak. Insya Oke, Allah oke. bisa. Mas Panji bisa, Oke. bisa. Ya, oke. Ada yang Oke, lain, ya. Pak? Pak Yuk, Hendri, Mas. makasih Pak Hendri. Yuk, Yuk, Pak. sama-sama. Monggo, Pak. Yuk. Oke, ya. Untuk Pak Hendri sudah terjawab ya Pak Hendri ya. Ya, oke. Untuk pertanyaan dari Pak Hendri sekaligus menutup sesi pertanyaan di sesi acara hari ini yaitu sesi product knowledge. Semoga teman-teman yang udah bertanya tadi mendapatkan jawaban atau solusi terbaiknya ya. Dan untuk Pak Agus saya ucapkan terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sangat luar biasa untuk teman-teman yang tadi bertanya ya.